Baik, selamat siang Sobat Trader sekalian, para nasabah HSB yang terhormat. Kembali lagi bersama HSB dalam webinar trading ya. Webinar trading di hari Rabu malam ini bersama saya. Perkenalkan saya Joni Hudaya, salah satu wakil pialang dari HSB Investasi dan didampingi teman saya yang nantinya akan memberikan ulasan dan analisa mengenai eh, data inflasi nih eh, apa dirilis bulan depan ya. Jadi nanti kita akan melihat proyeksi yang akan dirilis mengenai inflasi di Amerika. Nah, bersama dengan nanti Michael ya, salah Ya, seorang Pak. market advisor dari HSB Investasi. Baik Bapak Ibu sekalian, para sobat trader sekalian, seperti kita ketahui webinar malam ini kita akan membahas terutama masalah fundamental ya, mengenai rilis data CPI ya. Setelah kita melihat rilis data CPI di yang bulan September lalu ya, yang sudah dirilis di minggu lalu, indeks harga konsumen Amerika. Nah, di situ kan market lumayan bergejolak ya, volatile gitu. Nah, ke depannya kita bagaimana strategi kita sebagai trader eh, dalam menyikapi atau apa fokus pada rilis data CPI yang akan eh, dirilis di bulan depan, karena seperti Bapak Ibu sobat trader sekalian ketahui, CPI ini erat kaitannya dengan keputusan The Fed masalah suku bunga dan moneter. Nah, nanti di dalam kesempatan malam ini, rekan saya Michael akan memberikan ulasannya dan tips-tips untuk bagaimana kita menghadapi atau bagaimana strategi kita mengenai rilis data inflasi ini, terutama indeks harga konsumen atau CPI Amerika ini. Baik, seperti Bapak Ibu ketahui, saya akan memperkenalkan kembali HSB, salah satu pialang di Indonesia ya, pialang lokal yang sudah terregulasi oleh Bapepti. Di sini kita komit tentang masalah edukasi, edukasi kepada nasabahnya, terus memberikan informasi-informasi market juga yang terup to date ke para nasabahnya. Ini bagian dari komitmen HSB mendampingi para trader sekalian dengan melakukan edukasi-edukasi gratis seperti ini. Oke, baik. Seperti Bapak Ibu eh, Sobat Trader sekalian, di HSB pun sekarang sedang berlangsung promo-promo ya, yang bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, salah satunya itu promo rebate. Nah, nanti itu promo rebate itu berupa cashback. Nah, ini berupa cashback. Jadi setiap Bapak Ibu Sobat Trader sekalian trading di semua produk apapun itu akan mendapat rebate ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa hubungi RM ya, RM-nya masing-masing. Oke, baik. Eh, Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita apa namanya akan mendengarkan paparan mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal dan juga tips-tips bagaimana menghadapi eh, rilis inflasi nanti. Baik, nanti di tengah kita juga akan membuka ruang pertanyaan ya. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya mengenai materi yang sedang disajikan ataupun mengenai info market yang lain, analisa teknikal yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Oke, baik. Saya sapa dulu mungkin ya beberapa nasabah yang sudah hadir, Michael. Ya, Ini ada Pak Ardiansa, malam Pak, Pak Sahrian, Pak Andi, Pak Untung, Pak Muhammad Ridho, Pak Usin, Ibu Felicia, Ibu Christine, Pak Kiki ya. Oke, baik, dan nasabah yang lain ya. Oke, baik kalau begitu waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Michael.
Oke, selamat malam teman-teman. Pada webinar kali ini kita akan melihat proyeksi CPI untuk bulan berikutnya. Nah, berikut adalah slideshow-nya. Pertama kita memahami dulu apa itu CPI. CPI atau Consumer Price Index Amerika adalah sebuah indeks yang mengukur perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen di Amerika Serikat. Indeks ini digunakan untuk melacak inflasi atau deflasi dalam perekonomian Amerika. CPI mengukur perubahan harga dari berbagai barang konsumen, termasuk makanan, pakaian, perumahan, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. CPI juga digunakan sebagai alat penting untuk memahami bagaimana harga barang dan jasa berkembang dari waktu ke waktu. Ini memungkinkan pemerintah, bank sentral, dan ekonom untuk memantau inflasi dan mengambil kebijakan ekonomi yang sesuai. Jadi, CPI di Amerika adalah indikator ekonomi penting yang membantu dalam pemahaman tentang stabilitas harga dan perubahan daya beli konsumen di Amerika Serikat itu sendiri. Nah, sejauh mana sih CPI bisa menggerakkan harga dan kenapa harga bergerak? Itu yang nantinya kita akan bahas pada webinar kali ini. Namun sebelumnya, saya perkenalkan Handal Semesta Berjangka. PT Handal Semesta Berjangka atau perusahaan pialang berjangka memfasilitasi perdagangan mata uang, saham, indeks, dan komoditas terbaik di Indonesia. Legalitas HSB dan segala aktivitasnya sudah memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka atau Bapepti dan merupakan anggota Bursa Indonesia Commodity dan Derivative Exchange atau ICDX dan serta merupakan anggota Clearing House Indonesia Clearing House atau ICH. Nah, ini adalah komitmen kami untuk memberikan pengalaman trading yang aman dan nyaman, juga transparan melalui platform yang terintegritas dan berteknologi canggih bagi para penggunanya. Telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan The Most Innovative Broker 2022 oleh CDX. Segala aktivitas dan operasional kami sudah memiliki izin resmi. Oke, jadi jangan takut untuk bertransaksi di HSB. Sertifikat dan penghargaan HSB bisa teman-teman lihat. Kita memiliki sertifikatnya dan penghargaan. Nah, lalu setelah pengenalan singkat yang tadi, kita langsung masuk ke bagaimana dampak CPI pada emas dan pada US dollar. Oke. Kita bisa melihat teman-teman di sini laporan CPI terakhir di 12 Oktober 2023, yang mana hasil CPI month per month atau CPI bulanannya baik. Dia lebih tinggi daripada forecasting. Dampak dari hasil CPI biasanya berbanding lurus terhadap penguatan atau pelemahan US dollar. Bila hasil rilisan data CPI-nya bagus, maka dampak terhadap US dollar-nya juga akan bagus ya. Berarti penguatan terhadap US dollar. Begitu pula sebaliknya. Bila rilisan data CPI-nya buruk, maka US dollar juga akan bergerak melemah. Nah, berikut adalah pergerakan setelah rilisan CPI. Pada tanggal 12 Oktober 2023, emas terkoreksi hingga 130 pips atau 1.300 poin setelah rilisan data CPI. Dari area harga 1833 menuju 1870.99. Bila dengan asumsi teman-teman melakukan entry sell pada new CPI ketika US dollar menguat, kita bisa bandingkan ya. Laporan CPI-nya yang terakhir 0,4% lebih tinggi daripada proyeksi, berarti hal baik atau dampak baik terhadap US dollar. Oke. Lalu setelah dirilis pada 12 Oktober, harga langsung jatuh yaitu penguatan terhadap US dollar. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa dampak terhadap rilisan data CPI sangat berpengaruh terhadap mata uang US dollar, termasuk pada pair emas. Gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan new CPI untuk melakukan transaksi. Proyeksi CPI di bulan November. Nah, setelah kita bisa melihat tadi pergerakan di bulan Oktober, kita sekarang masuk pada pertanyaan, bagaimana proyeksi di bulan November? Kalau kita bisa lihat tarik ke belakang lebih jauh pada sejarahnya, CPI selalu berada di antara angka 0,3 dan 0,2. Oke. Pada Juni 2013,
forecast-nya 0,2, namun aktualnya 0,1 yang artinya buruk terhadap US dollar. Lalu pada bulan Juli harapannya adalah 0,3%, namun rilisannya adalah 0,2%. Nah, teman-teman bisa melihat pada bulan Agustus harapan dan rilisannya sama, 0,2. Oke. Lalu pada bulan September CPI melonjak tinggi di 0,6% sesuai dengan harapan di 0,6%. Kalau kita lihat setelah 0,6%, pada bulan Oktober rilisan CPI turun menjadi 0,4, di mana harapannya adalah 0,3. Kalau kita bisa tarik garis lurus dari proyeksi ini, berarti harga atau angka normal terhadap CPI adalah 0,3 atau 0,2. Oke, setelah aktualnya 0,4, biasanya proyeksi keluar itu ketika masuk di bulan tersebut, di bulan November. Dan teman-teman bisa melihat proyeksi di 0,3 atau 0,2 setelah aktual 0,4. Berarti CPI diharapkan akan kembali ke level 0,3 yang mana berarti pelemahan terhadap US dollar. Namun bila forecast-nya lebih tinggi daripada aktualnya, di aktual Oktober 0,4, bila di November nanti proyeksinya lebih tinggi dari 0,4, berarti harapannya adalah peningkatan terhadap kualitas CPI itu sendiri, yaitu hal yang baik terhadap US dollar. Namun yang harus teman-teman perhatikan, key level CPI ada di 0,3 dan di 0,2. Oke, di 0,3 dan 0,2. Ini adalah harapan normal rata-rata CPI. Jadi perhatikan selalu level 0,3-0,2% ini. Bila proyeksinya 0,6 atau proyeksinya 0,5, menurut saya itu akan menjadi data yang buruk terhadap Amerika karena ketika proyeksi meningkat menjauh dari 0,3, proyeksi tersebut lebih sulit untuk digapai. Karena rekor tertinggi CPI dalam 5 bulan terakhir ada di 0,6. Bila ada proyeksi sampai 0,6 atau bahkan lebih, kemungkinan proyeksi tersebut tidak akan tergapai. Seperti itu. Jadi level kuncinya ada di 0,2 dan 0,3 pada konsumen price index di Amerika. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara trading emas saat CPI? Cara trading emas saat CPI, carilah entry yang sesuai dengan data rilisan. Bila rilisannya baik, maka kemungkinan besar terjadi koreksi pada emas karena penguatan US dollar, yang artinya momentum sell pada emas. Sebaliknya, bila rilisan datanya buruk, maka bisa terjadi momentum buy pada emas karena pelemahan US dollar akibat CPI. Kalau teman-teman perhatikan pada candle 12 Oktober 2023 ini, emas sedang berada dalam posisi bullish momentum. Oke. Lalu rilisan data CPI mengkoreksi emas, jatuh ke bawah. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan, ketika teman-teman rilisan data jelek, datanya bagus, berarti jelek terhadap emas kan. Di candle ini ada kenaikan sedikit. Mungkin di sini teman-teman bisa melakukan karena ini adalah ketika para trader masuk setelah data. Biasanya dia agak volatile lalu dia naik sedikit. Lalu teman-teman bisa sell di sini karena rilisan data jelek. Profit 1.300 pips. Dikalikan misalkan 0,1 aja $130, lumayan. Itulah caranya. Jadi tunggu newsnya dulu, tunggu newsnya rilis, di refresh aja force factory-nya, lalu sesuaikan dengan pasar. Dan kalau dengan technical analisa, setelah kenaikan ini, teman-teman bisa melihat di candle ini, candle 1 jam, setelah CPI, 1 jam setelah CPI, ada candle bullish besar ini, dia melakukan break. Nah, mungkin kita langsung ke marketnya aja. Sorry. Langsung ke live marketnya saja di emas.
Hmm. Hmm. Oke, oke, teman-teman bisa perhatikan ini adalah momentum CPI. Ini adalah momentum CPI pada Oktober. Nah, setelah rilisan CPI, 1 jam setelah ada candle bullish ini, bearish, sorry. Ada candle bearish yang melakukan break pada trendline di H1. Nah, oke, melakukan break pada trendline di H1. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu, ini adalah rising wedge yang mengindikasikan perubahan harga menjadi sell. Bila teman-teman mengambil kesempatan ini, resikonya adalah 700, namun profitnya ada 1000, 1:1,5. Oke, 1:1,5. Itu artinya ketika news terjadi, jangan langsung buru-buru, perhatikan aja polanya. 1 jam setelah CPI, pola rising wedge ini di break oleh harga. Data ekonominya baik terhadap US dollar, polanya terbentuk dan di break, teman-teman bisa lakukan eksekusi. Sell 40, profitnya 1000. 1:1,5. Seperti itu cara menyatukannya dengan teknikal. Kita kembali lagi. Eh, Kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, begitulah cara menganalisa menggunakan news, fundamental, dan dipadukan dengan teknikal. Oke, lalu kita lanjut. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak untuk webinar kita pada malam hari ini mengenai proyeksi CPI dan teknikal analisa ketika ada news? Oke, sebelumnya gini, Mike. Itu kan saya untuk para sobat trader sekalian, apabila misalnya untuk melihat data-data fundamental atau news yang mau apa dirilis ke depannya seperti apa, saya sudah tulis di apa di kolom chat nih bagi yang teman-teman yang belum tahu itu situsnya di www.forexfactory.com. Itu silakan diklik. Apabila misalnya browsernya tidak bisa, berarti harus download VPN ya atau Opera Mini di HP-nya. Nah itu eh, sobat trader bisa melihat apa proyeksi data-data rilis apa yang akan dikeluarkan oleh berbagai negara ya yang impactnya tinggi ke market. Ya, Nah, itu di betul. situ dalam seminggu atau sebulan ke depan. Nah, itu para sobat trader bisa ke situs tersebut sekaligus untuk nanti bisa lihat data aktual yang dirilis pada saat jamnya tersebut gitu ya. Misalnya CPI di waktu apa summer summer session seperti ini Summer kan session. biasanya 7:30 malam Ya, di minggu kedua awal bulan biasanya. Nah itu 7:30 atau 5 menit sebelum data rilis, teman-teman atau sobat trader bisa standby dengan apa? Dengan Forex Factory-nya. Jadi ketika jam 19:30 rilis data eh, mulai, silakan di refresh. Nanti data aktualnya ada. Nah nanti di situ volatilitas harganya, jika misalnya forecast sesuai atau tidak sesuai atau di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi yang sudah ditulis nih sebelumnya di forecastnya, itu bisa sobat trader lihat ya untuk antisipasi ataupun misalnya seperti tadi mau untuk acuan sebagai apa sebagai acuan untuk entry-nya seperti itu. Baik, sobat trader sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan silakan di chat ya di kolom chat ya nanti eh, kita jawab gitu. Baik. oke.
Adakah yang ingin tanyakan teman-teman? Oke. Coach, gimana cara entry menggunakan bahasa candle? Apa betul candle talks true? Oke. Kita bisa langsung aja ke CPI. Apa entry menggunakan candle? Nah, ini pas banget nih. Candle talks truth. Ya betul, karena candle itu adalah proyeksi atau sebuah informasi yang terjadi pada market. Seperti yang saya bilang, kalau teman-teman melihat pergerakan ini pada CPI, newsnya baik, gitu kan? Newsnya baik, lalu ada patternnya, oke, ada patternnya kita deketin ke sini. Ah, candle talks true. Apa yang diberikan informasi terhadap candle ini? Diberikan informasi terhadap candle ini, newsnya baik, CPI harusnya US dollar menguat, lalu terjadi break atau terjadi penembusan oleh candle dan candle sudah ditutup. Oke, konfirmasi sebagai entry sell 60 poin berbanding 100 poin profit. Lalu kita bisa tarik garis jauh lagi, mungkin pada pergerakan emas lagi. Pada level ini, oke, ini adalah zona naik pada emas. Lalu candle mulai tertutup atau mulai close di atas zona biru ini. Mengindikasikan kenaikan pada emas. Karena candle tutup di atas. Lalu bisa entry di sini dengan dikasih 1.300 dan sudah running profit 2.000. Jadi kalau ditanya candle talks truth ya, candle talks truth karena candle adalah informasi yang dibagikan oleh pasar yang sangat-sangat aktual gitu. Oke, ada lagi kah yang ditanyakan? Thanks before cosmical. Sama-sama Bapak Kiki Iswanto. Sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Barangkali ada lagi sobat trader yang mau ditanyakan mengenai posisinya mungkin yang sekarang sedang open, ke depannya seperti apa, atau ada minta saran ke teman saya Michael gimana dengan posisi yang sekarang lagi floating kah, atau misalnya minta saran mengenai apa eh, TP dan SL begitu ya, silakan ditanyakan di apa namanya di kolom komentar. Baik, Pak, mengenai ini nih Mm-mm. mungkin juga pertanyaan dari sobat trader sekalian ya. Ini umum aja. Biasanya kan ada eh, pergerakan candle yang ekstrim ya. Ketika Ya. misalnya ada rilis data yang apa rilis data besar seperti CPI ini misalnya Mm. tidak sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi yang mungkin nilainya agak agak itu ya agak agak jauh dari forecast gitu. Ya. Kan itu terjadi apa gap atau candle atau open gap ya, pergerakan yang gap. Nah, sebaiknya sebelum nih sebaiknya ketika misalnya ada pergerakan seperti itu, apakah kita boleh apakah kita boleh langsung eksekusi di market gitu, atau mending kita tunggu dulu Kalau tunggu harga stabil, atau gimana nih? kalau saya sendiri pun harusnya lebih menunggu, lebih menunggu candle itu tutup atau informasi itu valid. Karena ketika candlenya masih bergerak, informasinya belum valid. Tapi ketika candlenya mulai tutup, informasinya sudah mulai valid. Seperti itu.
Jadi mungkin sedikit tips Mm-mm. eh, dari apa? Dari rekan analis atau dari Michael sendiri, Ya, ketika misalnya kita sedang ada open posisi ya, sedang ya. ada open posisi, terutama menghadapi ini eh, apa? Rilis data yang besar seperti ini. Mm. Bagaimana nih cara antisipasinya biar kita misalnya tidak kehilangan peluang atau tidak terseret lebih jauh gitu. Oke. Kalau misalkan setelah rilis data belum ada posisi, saran saya menanti rilis data dulu. Bila sedang dalam posisi, bila dalam running profit, saran saya break even, taruh SL plus. Bila sedang dalam posisi floating minus, lihat proyeksi rilis datanya. Misalkan proyeksi rilis datanya baik, sementara Anda sedang dalam posisi sell dan keseret ke atas, saran saya di cut loss saja. Karena dengan kemungkinan rilis data yang baik terhadap US dollar, berarti kemungkinan dia akan makin turun. Gitu. Jadi dilihat rilisan datanya dan disesuaikan dengan technical analisnya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, yang tadi Michael bilang itu kan sobat trader break eh, SL plus. Nah, jadi SL Ya, plus itu seperti trailing ya. Nah, di ya, trailing jadi jika misalnya sobat trader sedang ada posisi dan sedang apa namanya menggunakan stop loss dan misalnya posisinya sudah profit nih. Nah, itu stop lossnya digeser terus ke atas sampai menjadi stop profit. Jadinya ketika misalnya ada rejection harga atau pembalikan harga, peluang kita tetap terjaga. Nah, itu eh, coba dipraktekkan seperti itu untuk menjaga peluang kita tetap apa? Tetap profit ya misalnya ya. ketika jangan profit. Untuk misalnya penggunanya, Pak, bagaimana cara apa misalnya menentukan level kita untuk menaikkan yang namanya trailing stop itu. Itu boleh Bapak Ibu sekalian, sobat trader sekalian berkonsultasi dengan RM-nya juga gitu ya. Idealnya seperti apa, kondisi kondisi posisinya seperti apa nanti apa coba ditentukan setiap berapa poin kita menaikkan yang namanya trailing stop. Nah, intinya dengan trailing stop itu atau apa take profit dan stop loss kita menjaga peluang kita atau memanage risiko kita gitu. Jangan sampai eh, terbawa dalam pusaran market yang bahaya ya. Nah, terutama rilis-rilis data seperti Rilis data kencang. CPI gitu Iya, ya, suku bunga. Nah, ini CPI dan suku bunga ini kan erat kaitannya ya, berhubungan karena salah satu data acuan dari The Fed ini untuk menentukan kebijakan suku bunga dan moneternya salah satunya CPI atau indeks CPI. harga Betul. konsumen ini. Oke, baik Mike mungkin ada sedikit tips juga dari Michael buat teman-teman untuk misalnya saran entry malam ini seperti apa gitu ya di sesi New York ini mungkin sedikit Oke, saran entry malam ini sebenarnya ada di Euro hanya USD. di Ya, dari Euro USD. Euro USD silakan. Nah, di Euro USD kalau ini sesuai dengan entry saya tadi, sudah running profit nih. Ini terjadi setelah ini di break, lalu ini adalah resisten pada H1, yang mengindikasikan bahwa kemungkinan kejatuhan lebih dalam terhadap Euro USD. Itu. Kalau teman-teman bisa perhatikan di gold juga sudah membentuk rising wedge, namun sangat berhati-hati karena gold masih sedang dalam range yang sangat kuat terhadap buy. Hati-hati karena tapi dia sudah dalam daily level. Yang mau mengambil sell bisa, namun gunakan lot kecil karena ini spekulatif sell. Malam ini mungkin bisa ikut di Euro USD, tapi Euro USD udah running. Itu paling untuk entry dan lain-lainnya penguatan terhadap US dollar. Karena kalau emas kenapa menguat? Karena dia ini adalah isu perang. Jadi susah untuk menganalisa emas sekarang karena dia naik terus. Mungkin carinya entry buy pada emas. Seperti itu.
bisa buy di sini, namun dia sudah menyentuh daily level, sangat berbahaya. Masih wait and see untuk emas. Lalu US oil juga mulai ada di zona konsolidasi, masih wait and see untuk semuanya gitu. Jadi mungkin bisa USD kalau dia kembali ke level 0,5614 mungkin teman-teman bisa entry lagi untuk Euro SD-nya. Gitu. Perhatikan aja Euro USD-nya nih. Ini mulai kembali. Mungkin bisa entry lagi. Bisa ambil entry. Oke, adakah lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Ah, entry Euro USD di nih, sini oh, 0,5614 nih, 0,5613. Oh, bisa jauh nih. Ah, iya udah. Nih, running. Kelihatan kan share-nya? Oke, sobat trader sekalian, tadi Michael sudah men-share sinyal trading sell di per Euro USD ya. Ya, Di per Euro 0,5613. 0561 0561 SL dan TP seperti yang dilihat di di screen sobat trader sekalian, berikut SL dan TP-nya. Nah, begitu. Silakan kalau ada yang mau ngikutin atau misalnya mau pair lain, Ya, bisa request silakan kita tulis di kolom chat ya. Nanti coba kalau ada mau pair lain. eh, coba kita analisa Ya, dan kita barangkali ada signal-signal yang terkonfirmasi baru kita kasih ya Mike ya. Oke. betul. Silakan ditulis ya sobat trader sekalian di kolom chat ya. Baik, tidak ada sobat Oke, trader sekalian barangkali. Oh, ada nih dari ada. Pak Usi. Ya, saya Kondisi bacakan ya. sekarang mana yang lebih resiko sell atau buy dan bagaimana dengan minyak dampaknya? Kondisi sekarang untuk emas lebih baik cari buy. US oil masih bergerak ranging namun dalam kondisi sideways di H1. Lihat sideways. Namun pada emas bisa mencari entry buy namun belum ada konfirmasi untuk entry buy-nya. Tuh, kalau kondisi sekarang. Seperti itu, Pak. Sedang ada open posisi Pak Uzin. Ya, Barangkali silakan mau open mic juga nggak apa-apa. ya, boleh Pak. Open mic, Pak. Oh, belum, belum katanya. Oh, Baik, belum. mungkin bisa dijadikan Referensi Euro referensi ya. USD-nya. Mic yang untuk di emas atau di oil. Ya, Hanya hati-hati saya nggak bosan-bosan nih. Selalu ingatkan untuk di
emas dan oil ini kan volatilitasnya tinggi nih, nah, Pak ya, sobat trader sekalian. Jadi sebaiknya selalu dijaga yang namanya money management. Artinya kita harus sesuaikan juga dengan ekuitas kita. Nah, ekuitas kita apa berapa gitu, lot yang dipakai berapa gitu ya. Ini jangan sampai eh, full margin atau apa ini karena gain apa produk volatilitasnya tinggi ini kan beresiko ini sangat tinggi ya. Ya. Resiko di emasnya sangat tinggi. Jadi selalu diperhatikan mengenai money management, terutama di produk-produk high risk seperti indeks dan komoditas, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan bila mana ada yang mau bertanya lagi. Tanya Pak. Ya, silakan Bapak, Bapak Ardiansyah. Ya, kalau tadi terkait itu ya yang komoditas emas tadi ya. Ya, Emas Mas. kan posisi sekarang di angka 1925 ya kalau nggak salah ya sekarang ini. Itu bisa tembus 1949. 1949 ya. Itu bisa tembus di angka 2000 nggak Pak di bulan ini? Bisa kalau perangnya terus berlanjut. Kalau untuk 2000 agak jauh, tapi paling kita lihat di level 1978 kalau disampai. Lalu mulai ke memikirkan key levelnya di 2000. Karena emang key Oh, level emas di 2000. Gitu. Jangan berarti sangat pengaruh ya kalau sangat konflik. berpengaruh. Konflik sangat berpengaruh karena dalam konflik satu-satunya komoditas yang akan diselamatkan ya adalah emas. Tuh. Jadi emasnya akan sensitif. Jadi meningkat, saya tambahkan ya, Mike ya. Jadi Pak Ardiansa, jadi meningkatnya eskalasi Timur Tengah ini memang sangat berdampak sekali ke komoditas, terutama emas. Nah, emas ini sebagai aset safe haven ya. Nah, aset safe haven yang dimana ketika ada gejolak politik atau apa, nah ini banyak dicari oleh eh, investor. Mereka melepas yang namanya aset-aset berisiko seperti kalau di mata uang seperti euro dan pound sterling, dan mereka akan beralih ke aset-aset safe haven, salah satunya emas, di mata uangnya dolar AS. Nah, itu dolar AS dan emas. Jadi jangan kaget, biasanya korelasinya antara US dollar gitu ya di kondisi yang normal US dollar versus emas itu berlawanan gitu ya. Tapi ketika ada konflik politik atau perang seperti ini kadang-kadang dia beriringan gitu. Dolar menguat, ini menguat apa? Emas Emas. menguat karena dua-duanya sebagai safe haven. Nah, itu dampaknya seperti itu. Terus ke oil juga berdampak gitu ya. Nah, ketika dua komoditas ini kalau kita perhatikan kan dalam seminggu ini naik hampir di atas 3% gitu ya. Nah, ini jadi jadi apa harus jadi perhatian kita. Oke, baik. Bisa diteruskan, Mas? Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan, teman-teman? Apakah yang ingin tanyakan? Ya, meneruskan yang tadi Pak Joni katakan bahwa betul ketika konflik, komoditas menjadi satu-satunya uh, safe haven yang mana sentimen para investor pasti beralih pada benda-benda yang tidak akan terpengaruh oleh perang, yang tidak akan terpengaruh oleh pergerakan-pergerakan konflik itu sendiri. Apa itu? Yaitu emas dan minyak gitu. Karena mereka adalah satu-satunya yang nantinya akan menyelamatkan para investor ketika mata uang sedang berantakan akibat perang itu sendiri. Ketika mata uang itu mulai dimombardir, ekonomi mulai goyang, satu-satunya yang stabil bahkan meningkat ya emas dan minyak sebagai energi penggerak gitu. Oke, ada Tanya lagi Pak, kah yang tanyakan? kalau Ah, yang itu tanya lagi Pak, kalau yang untuk emas itu masih berlaku nggak free swap Pak?
Swabnya free Gimana gitu, Pak Mas. Ardiansyah? Kurang jelas, maaf. Ya, kalau emas itu kan kalau misalkan kita ngambil posisi sekarang, terus sampai menginap, itu masih ada free swab-nya nggak ya? Atau udah dikenakan swab? Oke. Oke, baik. Jadi apa untuk program free swab untuk emas itu sudah berakhir di bulan Agustus, Pak. Nah, itu jadi apa namanya untuk sekarang ini akan dikenakan charge interest ya, Pak ya. Dan harus diingat nih dari Rabu ke Kamis ini kan 3 kali lipat ya, Pak ya. Ininya Pak, apa untuk charge komisinya, charge swabnya Pak, maaf. Nah, jadi kalau bisa nih, kalau bisa sih jangan overnight ya, gitu ya. Kalau bisa karena lumayan ya kalau Bapak trading di 0,1 lot ini kan buy misalnya Bapak kena swap sekitar $1 ya. $1. Jadi tapi kalau Rabu ke Kamis ini bisa jadi $3 gitu Pak. Ini harus diperhatikan ya gitu ya Pak. Itu untuk swab itu seluruh eh, produk sama ya? Atau Hmm, berbeda-beda, Pak? baik. Jadi kalau besarannya beda-beda Pak. Nah, itu juga besaran untuk posisinya juga beda-beda antara buy dan sell kadang-kadang beda gitu. Nah, untuk buy biasanya, tapi untuk nilainya ini di kisaran antara $0,2 sampai $1, Pak. Nah, rata-rata ya, kalau kita nilaikan, biarpun misalnya nilai besaran apa persentase per tahunnya beda-beda. Nah, kadang ada juga produk, Pak, yang berbeda dengan yang lain. Kalau yang misalnya ada dua dua ada pair nih pair Aussie USD NZD USD dan pair yang cross pairnya Aussie NZD itu yang kita misalnya menahan posisi buy malah kita dapat swap gitu dapat interest bukan dikurangi malah 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 dapat gitu bisa. Nah, itu dua dua pair itu berbeda dengan yang lain kena charge kalau ini dapat gitu Pak seperti itu. Tapi kisaran nilainya di antara 0,2 sampai $1 lah per 0,1 lot ya. Kita bicara dengan lot minimal gitu. Berarti semakin lot besar kita ambil, swabnya semakin besar ya? Betul, Pak. Itu. Baik. Ada lagi, Pak? Mungkin mau ditanyakan? Gak apa-apa. Silahkan ditanya, Pak. Mumpung masih ada waktu. Masih ada waktu sisa sedikit. Itu yang produk US oil, terus indeks, itu ada tenggat waktunya, Pak ya. Itu apakah itu mengadop dari pasar global itu atau dari HSBC-nya sendiri, Pak? Oke, baik. Jadi kontrak kadaluarsa ya, Pak ya. Eh, maksud Bapak ya. Oke. Jadi ini kebenaran oil. Oil kemarin ya sudah sudah ganti kontrak berjalannya ke kontrak berjalan bulan berjalan sekarang berarti kontrak bulan berjalan Desember. Nah, untuk indeks oil memang betul itu ada kontrak berjalannya karena underlying-nya kan ada tuh di pasar ya realnya karena di pasar berjangkanya ya karena eh, apa kontraknya juga mereka kadang per bulan gitu. Nah, tapi di pasar berjangka SPA ini Pak, SPA ini ada kadang ada broker yang mengadopsi yang namanya produk gulir. Nah, ini oil ini kadang-kadang ada dua Pak. Ada yang non gulir dan gulir. Nah, kebetulan HSB ini non gulir. Jadi setiap bulan 5 hari kerja sebelum tanggal 25 itu biasanya kontraknya sudah berakhir. Jadi pas di masa kontrak kadaluarsa itu posisi kita nih mau nggak mau harus diselesaikan gitu ya karena untuk hari berikutnya itu sudah masuk kontrak berjalan baru begitu. Nah ini eh,
kebijakan yang diambil HSB itu non gulir, tapi tapi ini juga berdasarkan apa namanya, berdasarkan underlyingnya di pasar, di market oilnya juga, juga kan itu setiap bulan Pak itunya apa namanya, kontraknya berakhir, pengirimannya ya biasanya kontrak pengiriman, nah gitu. Jadi kita juga mengacu ke situ. Nah, jadi di Indonesia ada beberapa broker yang gulir ada, jadi dia bisa terus misalnya kontrak September Oktober ini selesai, dia akan teruskan otomatis ke kontrak berikutnya, tapi itu ada yang namanya biaya-biaya juga ya, atau penyesuaian Pak, atau penyesuaian karena harga underlyingnya di bulan apa, di bulan yang berjalan berikutnya itu kan berbeda gitu. Jadi ada penyesuaian yang harus dihitung juga gitu Pak. Nah itu kebenaran apa namanya, HSB mengambil kontrak ya, kontrak CFD yang non gulir gitu untuk indeks indeks saham indeks saham dan oil ini, seperti itu Pak. Ada pertanyaan dari Pak Usin, jam berapa Pak data keluar? Oh, biasanya data keluar itu di 19.30, Pak. Tapi ya itu di bulan depan ya, karena data CPI bulan ini sudah rilis, yaitu baik untuk US dollar. Tapi nanti jam 21.30 ada rilis data cadangan oil Pak, Ya, cadangan minyak mentah Amerika betul. ya, jam 21.30. 21.30. Itu bisa dicermati nanti. Baik, kita kasih kesempatan satu lagi mungkin. Ya, Mas, satu bertanya. lagi lalu kita Barangkali Pak tutup. Ardiansyah mau ada yang ditanyakan lagi? Oke, untuk data cadangan minyak jam berapa Pak? Pertanyaan Pak Usin nih, Mike. Oke, itu jam 21.30 nanti Pak, gitu ya. Nanti Bapak bisa lihat di Forex Factory jam 21.30. Tadi sekilas saya lihat itu proyeksinya minus nih. Forecastnya minus, berarti kalau minus itu kan berdampak positif buat harga minyak. Biasanya seperti itu. Tapi nanti aktualnya kita lihat itu di atas atau di bawah ekspektasi. Seperti itu ya, Pak Usin ya. Oke, baik, kalau tidak ada mungkin bisa Apalagi Pak? Oke, Oh, oke. silakan. Pak. Ya, eh, kalau untuk time frame Pak, itu biasanya time frame-nya dipakai di time frame berapa Pak ya? Supaya harga itu ketika kita ambil posisi itu dikatakan harga itu masih fresh atau valid gitu ya. Jadi kita ngacunya ke time frame berapa menit atau jam atau hari Pak. Itu aja Pak. Tergantung Bapak menganalisnya forecast-nya di time frame berapa, Pak. Karena masing-masing time frame memberikan informasi yang berbeda dan setiap time frame itu stop loss dan resisten itu berbeda juga, Pak. Support dan resistennya akan berbeda. Seperti itu. Kalau Bapak forecasting di H1, eksekusi biasanya di M15. Kalau Bapak menganalisa time frame besar di H4, eksekusi di M30. Seperti itu, Pak. Kalau dia sudah lewat artinya Hmm? time frame misalkan kita ambil nih 5 menit nih, di Ya. jam sekarang misalkan jam 20.00. Nah, kita ambil time frame 5 menit. Nanti ketika jam 20.05 harganya naik misalkan. Nah, itu validnya berarti hanya berlaku di time frame di 5 menit keduanya gitu Pak ya. Artinya setelah nanti 5 menit selanjutnya itu bisa dikatakan harga itu sudah tidak bisa dipakai untuk acuan apakah
harga yang kita ambil nanti di time frame 5 menit berikutnya itu sudah dikatakan tidak valid, Pak. Iya, jadi ketika Bapak berada di time frame H1, Bapak mencari konfirmasinya di time frame yang lebih kecil, yaitu 15 atau M5. Begitu juga sebaliknya, ketika Bapak berada di time frame H4, Bapak cari konfirmasi di M30. Itu Pak, biasanya. Oke. Oke, ada lagi kah yang ingin tanyakan? Oke, baik, Sobat Trader sekalian, mungkin kita sudah di penghujung waktu nih di webinar malam ini. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan lanjutan atau apa butuh edukasi lebih lanjut, bisa manfaatkan apa namanya yang namanya fitur edukasi ya. Nah, fitur edukasi one on one, silakan di apa namanya, silakan di maksimalkan ya Pak, eh, Bapak Ibu sekalian, ataupun bisa langsung tanya-tanya sekaligus ke RM-nya masing-masing. Nah, nanti minggu depan kita akan kembali dengan webinar online ini. Ya, oke, baik, dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih untuk Sobat Trader, Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi di malam ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat menambah ilmu dan informasi buat Bapak Ibu sekalian. Baik. Oke. Terima kasih yang sudah hadir. Berikut tadi adalah gimana cara kita membaca CPI News dan proyeksi di bulan depan. Semoga bermanfaat. Saya Michael, Market Advisor, pamit undur diri. Dan teman saya, mewakili teman saya, Bapak Joni. Kita pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, selamat malam.